Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan kali ini mau bagikan 5 resep kue tradisional, kue jadul, kue yang paling diminati di jualan Mama Hasan ya. Ini tuh lembut, kenyal dan juga cantik banget. Ini ada kue bolu jadul mekar, bikang, kemudian ireng-ireng dan juga surabi Solo. Oke, simak videonya sampai akhir ya supaya kalian paham dan juga bisa mendapat tips dan triknya. Oke, langkah pertama ini aku tuangkan dulu 2 butir telur, kemudian aku masukkan juga 400 gram gula, kemudian 500 gram tepung terigu. Ini protein sedang, aku gunakan segitiga biru ya teman-teman. Nah, ketiga bahan ini kita tambahkan 400 ml santan. Ini tidak pakai air soda tapi kita gunakan santan ya teman-teman. Keempat bahan ini kita mixer dulu sampai tercampur rata ataupun gulanya itu larut ya teman-teman. Nah, ini kita mixer sampai tercampur dulu. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue dan ide-ide jualan ya teman-teman. Yuk kita belajar bikin kue, belajar jualan juga ya teman-teman. Lumayan buat menambah tambahan uang jajan anak kita. Oke, kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan juga 25 gram SP, bisa pakai Ovaltine atau TBM ya teman-teman, tapi aku kalau untuk kue kukus itu sukanya pakai SP ya. Nah, ini kita mixer semuanya sampai putih berjejak. Nah, ini kelihatan beda ya teman-teman. Di bagian yang sebelah ini sudah putih sekali. Di bagian yang samping ini masih kelihatan kuning-kuning. Jadi kita mixer terus sampai benar-benar putih semuanya. Sampai ringan gitu ya teman-teman. Ini kunci keberhasilan bolunya ini bisa mekar ya teman-teman. Jadi kalau kurang mixernya kurang putih nanti bakalan kurang mekar atau bisa kempis setelah diangkat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian aku kasih pewarna hijau apel. Kemudian aku tambahkan sedikit warna coklat supaya warnanya itu nanti lebih cantik lagi ya. Nah, seperti ini nanti jadinya warnanya itu hijaunya nggak terlalu ngejreng ya teman-teman, jadinya cantik banget untuk warna hijaunya, atau sesuaikan dengan selera kalian untuk pewarnanya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ini kita kita tuang ke plastik segitiga supaya lebih mudah waktu menuangnya ya. Kemudian aku siapkan juga untuk paper cupnya. Kemudian kita semprotkan untuk adonannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita semprotkan per lapisnya warna putih, kemudian nanti diseling dengan warna hijau ya teman-teman. Oke, ini sedikit aja ya teman-teman, jadi nanti lapis per lapisannya itu bisa cantik nanti terbentuk gitu ya untuk warnanya.
Oke, siapa nih ya teman-teman semua yang masih gagal bikin kue ini? Yuk kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Biasanya kalau untuk pemula itu kalau takut untuk gagal biasanya menggunakan baking soda atau soda kue ya teman-teman. Tapi kalau kali ini aku share juga untuk yang tidak menggunakan air soda ya, supaya kita menambah pengalaman, supaya kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat ya teman-teman. Jadi semakin sering kalian belajar bikin kue, maka kalian banyak bisa menambah pengalaman gitu ya. Kegagalan itu bukan hal yang menakutkan, nanti kalian bisa belajar dari kesalahan itu ya teman-teman. Oke, tips yang selanjutnya ini kita kukus. Untuk adonannya itu dikasih jarak, kemudian airnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kita gunakan api yang besar. Nah, seperti ini sudah mekar sempurna ya teman-teman, tapi ketika dibuka itu sedikit menciut. Nah, ini apa masalahnya ya teman-teman? Yuk kita cari jawabannya. Nah, ini kita angkat dulu untuk pengukusan yang pertama. Kemudian ini kita kukus untuk yang kedua, masih menggunakan air yang sama atau dandang yang sama. Nah, ini untuk pengukusan yang kedua ini enggak kempis sama sekali ya teman-teman. Ternyata itu kuncinya dari waktu ngukusnya ya teman-teman. Jangan keburu-buru dibuka. Ini kita kukus selama 15 menit sampai benar-benar mekar sempurna. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, untuk yang sebelah kiri ini sudah mekar sempurna dan tidak kempis. Untuk yang sebelah kanan ini sedikit kempis ya teman-teman. Itu karena mungkin waktu ngukusnya itu kurang matang sempurna, keburu-buru gitu ya. Jadi usahakan untuk waktu ngukusnya 15 menit, jangan sampai kurang ya teman-teman, tapi jangan terlalu lebih juga. 15 menit menurut Mama Hasan ukuran yang pas untuk ngukus bolu kukus yang tanpa soda dan baking soda ini supaya mekar sempurna dan tidak kempis kembali. Nah, ini untuk ukuran yang besar juga bagus banget. Oke. Jadi kesimpulannya dari video tadi Mama Hasan menyimpulkan bahwa kunci sukses dari pembuatan bolu kukus itu dari bahannya itu harus fresh ya teman-teman. Kemudian waktu ngukusnya jangan kurang dari 15 menit. Kemudian waktu mixernya juga penting, jangan sampai kurang mixernya, nanti bisa kurang mekar ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semuanya. Terima kasih. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi. Oke, langkah pertama ini direbus dulu ya teman-teman santannya. Ini 2 liter santan. Ini diambil dari 1,5 butir kelapa yang tua. Kemudian supaya lebih wangi lagi, tambahkan 4 lembar daun pandan, kemudian 2 sendok teh garam. Ini supaya memperkuat rasa gurihnya ya teman-teman, penggunaan garamnya 2 sendok teh. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk dulu sebentar supaya garamnya merata. Kemudian setelah pinggirannya santan itu meletup-letup, nggak sampai bergolak ya teman-teman, santannya kita siapkan dulu. Bahan keringnya 500 gram gula, 500 gram tepung terigu, 500 gram tepung beras. Kemudian dalam keadaan panas-panas ini kita masukkan santannya ya teman-teman. Nah, kali ini Mama Hasan nggak pakai mixer. Ini aku contohkan supaya kalian kalau mau bikin porsi yang sedikit itu bisa tanpa mixer. Jadi kalau kita membuat pigang itu tanpa mixer, mengaduknya pakai alat seperti ini, pakai centong nasi seperti Mama Hasan ini. Kemudian dituang santannya itu per
bertahap ya teman-teman, jadi sedikit demi sedikit begitu. Lanjut, ini kita aduk cepat ya teman-teman, supaya nanti tidak adonannya itu tidak kaget karena terkena santan panasnya. Jadi ini kita aduk cepat pakai centong nasi seperti ini, kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah santannya agak merata, ini kita tepok-tepok dulu ya teman-teman untuk adonannya. Ini supaya adonannya lebih licin lagi, lebih kalis, dan juga nanti menghasilkan seratnya itu lebih cantik lagi ya teman-teman. Kali ini Bikang Mawar Mama Hasan lebih cantik seratnya ya. Nanti kalian bisa coba. Jadi untuk tips yang pertama, masukkan santannya itu dalam keadaan panas, kemudian kita tepok-tepok adonannya itu selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Ini kunci dari kesuksesan Bikang kalian. Nah, sampai halus seperti ini, sampai licin, kemudian nanti kita pakai alat whisker ya teman-teman, kita ganti alatnya, kemudian kita cairkan atau kita tambahkan sisa santan yang kita rebus tadi. Nah, seperti ini, bertahap juga ya teman-teman, jangan langsung, supaya cantik nanti hasilnya. Oke, kita campur seperti ini ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kalau kalian suka dengan videonya, tolong bantu subscribe-nya ya teman-teman. Bantu juga share di tab komunitas kalian. Terima kasih. Ya, Mama Hasan mau minta maaf juga, suaranya masih kurang bagus ya teman-teman. Ini masih sedikit flu. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Nah, ini sudah semua, baru kita tutup ya teman-teman, supaya nanti seratnya cantik juga. Jadi kita diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam ini sudah tercampur semua, dan juga glutennya itu sudah keluar dari tepung terigunya ya. Kemudian ini kita bagi-bagi, kita kasih pewarna sesuai selera ya teman-teman. Untuk kali ini warna hijau aku mix dengan warna coklat ya teman-teman, supaya warnanya itu tidak terlalu ngejreng warna hijaunya. Ini kita aduk-aduk dulu untuk warna hijaunya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk warna yang lainnya tadi aku biarkan warna putih ya teman-teman. Nah, ini ternyata warna coklatnya kurang, jadi aku tambahkan warna coklat. Oke, lanjut untuk warna selanjutnya, ini aku pakai warna kuning muda ya teman-teman. Nanti jadinya itu lebih cantik lagi, lebih kalem gitu warnanya. Oke, tips yang selanjutnya, ini gunakan api yang sedang ya teman-teman. Dari awal sampai akhir Mama Hasan pakai api sedang, apinya seperti ini. Kemudian tunggu sampai benar-benar panas. Bisa juga dicek seperti ini, ketika dipercikkan air garam ini meloncat-loncat, tapi ini belum panas ya teman-teman. Kalau airnya masih belum meloncat berarti, atau belum berasap seperti itu, berarti belum panas. Kalau dipercikan sudah berasap berarti itu sudah panas ya teman-teman, bisa dituang. Nah, untuk kira-kira menitnya kalian bisa panaskan cetakannya ini kurang lebih 7-10 menit ya teman-teman. Kalau kurang begitu yakin, kalian bisa cipratkan airnya. Nah, ini kita tuang untuk adonan yang pertama hijau, kemudian setelah pinggirannya itu mengering, itu bisa ditimpa dengan adonan selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku bikin warna baru ya teman-teman, warna hijau dan juga warna kuning.
Nah, kita tunggu setelah dituang adonannya semua, ini tetap di api yang sedang ya teman-teman, supaya nanti cepat matangnya. Kalau dikecilkan biasanya itu di permukaannya itu basah dan juga terlambat gitu keringnya. Nah, ini bisa kita geser kalau ada adonan yang kurang matang di sebelah, begitu ya teman-teman, supaya merata. Bisa juga kalian alasi dengan aluminium yang tebal, biasanya itu bisa merata ya untuk apinya. Nah, seperti ini. Lanjut nanti setelah matang seperti biasa ditaruh di nampan yang dikasih air atau ampas kelapa yang dikasih air, kemudian kain, kemudian adonannya gitu ya. Jangan lupa untuk ditutup juga. Nah, kalau mengeluarkannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cantik banget untuk seratnya, Masya Allah. Kalian wajib coba ya teman-teman. Perpaduan warna dari hijau, putih, dan juga kuningnya itu cerah tapi kalem gitu ya. Nah, cara merekahkannya seperti ini. Untuk kali ini Mama Hasan pakai gunting ya teman-teman. Jadi nanti seratnya cantik dan juga untuk kelopak mawarnya itu lebih teratur lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita rekahkannya. Masya Allah, cantik loh teman-teman, kalian wajib coba. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kalian biasa gagal bikin kue atau masih gagal, ikutin resep dari aku. Jangan dikurangi ataupun jangan dilebihkan untuk takarannya. Kemudian ikuti langkahnya, tips-tipsnya supaya kalian tidak gagal atau kue kalian bantet tidak berserat ya teman-teman. Ini pasti berhasil, kalian wajib coba. Kalau masih belum berhasil, kalian belajar lagi, kita ulangi pakai resep yang lebih sedikit. Nanti kalau masih kurang berhasil atau kurang serat, kalian bisa tanya di kolom komentar, insya Allah aku jawab ya teman-teman. Nah, kita rekahkan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah mendukung channel Mama Hasan, sudah nonton video Mama Hasan, kalau kalian suka dengan video aku, bantu like-nya ya teman-teman, bantu subscribe juga. Oke, terima kasih. Oke, cantik banget seratnya. Bagian yang paling aku suka dari bikang mawar adalah bagian merekahkan bikang ya teman-teman. Kelihatan banget seratnya cantik dan juga warnanya juga sangat menarik. Ini seperti bunga ya teman-teman, persis seperti bunga. Oke, kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, untuk kali ini Mama Hasan juga sudinya istimewa banget. Mama Hasan sudinya pakai daun pisang ya teman-teman, bukan yang dari toko. Nanti kalau kalian mau, kapan-kapan aku mau share cara bikin sudinya dari daun pisang ya teman-teman. Ini sudah selesai semuanya, Mama Hasan cetaknya. Jadinya seperti ini, satu resep jadi 40 biji ya teman-teman. Tergantung besar kecil yang kalian cetak untuk adonannya. Oke, langkah pertama ini ada santan kental 1200 ml ya teman-teman. Kemudian 160 gram gula merah. Kemudian 1 sendok teh garam. Nah, ini bahannya kita aduk-aduk sampai larut benar-benar ya teman-teman. Kalau kalian punya gula aren itu bisa dipakai ya teman-teman, nanti warnanya lebih cantik lagi, lebih merah gitu ya.
Nah, ini setelah mendidih lanjut kita siapkan gula pasir, kemudian tepung beras, tepung kanji, tepung terigu. Kemudian ini bahannya kita aduk-aduk dulu. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk seperti biasanya ya teman-teman, jadi kalau bikin kue bikang itu santannya memasan selalu panas ya teman-teman. Jadi tuangkan santannya yang masih panas, ini kita aduk-aduk dulu, dimasukkannya santannya secara bertahap, kemudian sambil diaduk gitu ya teman-teman. Ini bisa pakai whisker kayak gini atau pakai alat apapun yang kalian punya. Nah, seperti ini setelah tercampur, ini bisa kita aduk cepat atau kita tepok-tepok seperti ini ya teman-teman. Nanti fungsinya supaya adonannya itu lebih halus dan juga licin lagi. Nah, setelah tercampur merata, lanjut kita tuang semua santannya ya. Nah, seperti ini, jangan lupa disaring untuk santannya karena biasanya kalau gula merah itu ada kotorannya ya teman-teman. Nah, setelah tercampur semuanya, ini kita diamkan dulu ya. Kita diamkan kurang lebih 1 jam ini supaya seratnya itu lebih cantik lagi. Dan juga tepung terigunya itu glutennya keluar. Nah, ini karena masih panas jadi aku kasih jarak ya teman-teman supaya tidak mudah basi. Nah, ini setelah 1 jam ini kita aduk-aduk lagi supaya tepung dan juga air gulanya itu menyatu ya teman-teman. Nah, ini langsung siap kita cetak ya. Nah, kalau bikin bikang gula merah itu simpel banget ya teman-teman. Jadi setelah tercampur rata itu bisa langsung kita cetak tanpa harus kita bagi-bagi atau kita kasih warna. Nah, ini cetakannya sudah panas ya teman-teman. Ini bekas bikin kue bikang yang kemarin itu, karena ini langsung gitu ya bikinnya, jadi nggak perlu dicuci kalau langsung. Dalam 1 hari 2 bikang mawar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita panaskan sampai berasap tipis kayak gini, kemudian langsung kita tuang untuk adonannya. Nah, ini jangan penuh banget ya teman-teman, 3/4 aja sudah cukup, nanti adonannya bakalan ngembang. Nah, kalau sudah panas, cetakan dituang adonan itu pasti bakalan berbunyi ces gitu ya teman-teman. Itu kunci utama dari semuanya. Jadi cetakannya harus benar-benar panas, tapi gunakan api yang sedang atau cenderung kecil ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar, nanti bakalan kosong di bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau cetakannya sudah panas itu bakalan cepat banget, bakalan bersarang di tengahnya, itu bakalan seratnya bakalan terbentuk kecil-kecil dan juga halus gitu ya. Oke, nah setelah matang nanti tadi aku rendam dulu cetakannya di nampan yang berisi air dan juga kain bersih ya teman-teman. Tapi mohon maaf untuk video ini nggak kerekod, tadi aku lupa nyalain kameranya ya teman-teman, mohon maaf sekali. Tapi kalian bisa lah ya teman-teman. Nah, ini kita rekahkan, kita gunting dulu untuk bagian pinggirnya supaya untuk potongan bikangnya itu lebih rapi lagi. Kemudian kita kasih sudi. Nah, untuk kali ini aku juga pakai sudi dari daun pisang ya teman-teman, karena ini termasuk kemarin dadakan, jadi nggak sempat beli sudi dari toko, jadi aku ambil aja daun pisang di belakang, kemudian aku bentuk menyerupai sudi gitu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita share untuk cara membuat sudinya, buat sudi bikang seperti ini ataupun buat wadah klepon jajanan pasar ya teman-teman. Jajanan tradisional itu biasanya nggak ngebosanin karena kita nggak pakai pengembang ya teman-teman. Kita pakai teknik supaya lebih
cantik dan juga berhasil. Bagi kalian yang masih gagal bikin kue, ikutin resep dari aku, kue pikang khususnya ya teman-teman. Ikutin resepnya, kemudian step-stepnya. Kalau kalian ikutin resep dan stepnya benar, insya Allah anti gagal ya teman-teman. Mudah banget kok bikin kue pikang itu, tidak seribet yang kalian bayangkan. Apalagi kalau sudah melihat hasilnya cantik, bakalan suka banget bikin kue yang satu ini. Kue tradisional itu sangat melegenda ya teman-teman, jadinya nggak ngebosanin sama sekali. Oke, ini sudah selesai. Dalam satu resepnya ini aku mendapatkan 28 biji ya teman-teman, lumayan banyak, cocok banget buat ide jualan, isian snack box ataupun buat acara di rumah kalian. Ini hasilnya itu lembut, cantik, seratnya itu halus dan juga awet empuk sampai keesokan harinya. Nah, untuk rasanya ini juga pas banget ya teman-teman. Rasa gula merahnya nggak terlalu medok karena kita pakai sebagian gula merah dan juga gula putihnya teman-teman. Nah, ini untuk tingkat kemanisannya sudah pas menurut Mama Hasan. Oke, silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, buat bisa menginspirasi, bisa memotivasi buat kalian yang mau usaha dari rumah. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langkah pertama ini aku sudah rendam ya teman-teman, 2 kg beras ini direndam kurang lebih 3 jam. Kemudian ini kita siapkan juga untuk kelapanya, ini sebanyak 3 butir kelapa ya teman-teman. Nah, kelapa ini kita kupas kemudian kita giling ya. Untuk berasnya juga gitu, digiling menjadi tepung seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kelapa tadi kita buat santan, kemudian kita rebus ya teman-teman. Maaf banget nggak kerekod. Nah, ini untuk ngadonnya, ini kebetulan aku diajarin langsung. Jadi ini yang ngadon mama aku ya teman-teman. Aku diajarin langsung untuk perbandingan tepung dan juga santannya. Nah, untuk pewarna hitamnya ini dari daun pisang kepok ya teman-teman. Ini dibakar, dicuci dulu sebelum dibakar ya teman-teman. Dicuci kemudian diangin-anginkan atau jemur dulu sampai kering, kemudian baru dibakar dan diayak sampai benar-benar lembut. Nah, kembali ke video ini untuk tepung dan juga daun kering yang sudah diayak pewarna hitamnya itu, ini kita adon menggunakan santan panas. Nah, untuk merebus santannya tadi aku maaf banget nggak kerekod ya. Nah, diadonnya ini pakai 2 liter santan ya teman-teman, santan kental. Nah, dicairkan seperti ini sebelum kita masak ya. Nah, ini tangan mama aku ya teman-teman yang ngadon, ini aku diajarin langsung sama beliau. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini kita masak santannya. Ini santannya sebanyak 3 liter ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 kg gula pasir, kemudian 250 gram gula merah. Ini kita didihkan, kita tambahkan juga untuk daun pandannya. Nah, seperti ini daun pandannya. Sebelum kita masukkan adonan tadi, kita angkat dulu ya. Nah, ini adonannya sudah siap, kita masukkan ke dalam santan yang sudah dikasih gula tadi. Nah, ini kita masak dulu ya teman-teman. Ini dimasaknya kalau orang dulu itu bisa berjam-jam supaya lebih awet lagi, bisa tahan sampai 3 hari ya teman-teman. Jadi awet tidaknya kue yang satu ini tergantung waktu memasak adonannya.
Nah, ini kita aduk-aduk, ini agak berat ya teman-teman. Jadi ini kita pakai dua alat. Ini aku pakai pengaduk kayu atau sutil kayu dan juga solet atau spatula ya teman-teman. Nah, seperti ini sampai benar-benar kalis dan juga mengental ya teman-teman. Nah, ketika ditekan-tekan seperti ini atau sudah tidak lengket, ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita bungkus. Nah, kue tradisional yang satu ini sangat populer di tanah kelahiran mama aku ya teman-teman. Jadi di kampung halaman nenek aku itu kue ini wajib di acara hajatan ya. Karena meskipun kue tradisional ini bisa awet sampai 3 hari. Karena kita gunakan juga bahan pewarnanya alami ya teman-teman. Mereka biasanya menggunakan daun kering, daun pisang kering, ataupun daun atau batang padi yang sudah kering juga. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bungkusnya. Ini untuk daunnya kita bakar dulu di atas kompor supaya tidak mudah pecah waktu kita kukus nanti. Nah, seperti ini dibungkusnya, cantik banget ya teman-teman, imut-imut. Nah, untuk kelebihan daunnya ini kita potong supaya lebih rapih lagi ya. Nah, seperti ini kita bungkus semuanya sampai selesai. Oke, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kalau kalian suka dengan resep dan video aku, tolong bantu subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Nah, ini kita bungkus semuanya. 2 kilo beras yang kita gunakan itu menghasilkan 100 biji kue ireng-ireng ini ya teman-teman. Ini tapi ukurannya lumayan besar banget. Jadi kalau buat ide jualan ini cocok banget dijual di harga 1.500 sampai 2.000 ya. Nah, setelah selesai dibungkus ini langsung kita tata di pengukusan. Usahakan rapat ya teman-teman supaya tidak ada celah. Jadi nanti tidak rawan pecah ya. Nah, ini sudah selesai kita tata, kemudian langsung kita tutup dan dikukus. Nah, untuk mengukusnya ini kurang lebih 1 jam juga ya teman-teman. Jadi nanti kuenya benar-benar awet, tidak mudah basi. Oke, ini sudah selesai nunggu. Airnya ini mendidih ya teman-teman. Jadi tunggu dulu sebelum ditutup. Nah, kalau sudah mendidih baru kita tutup ya teman-teman. Oke, ini sudah 1 jam, hasilnya Masya Allah ini enggak ada yang pecah ya teman-teman. Karena daunnya tadi kita bakar dulu jadi elastis, enggak gampang bocor untuk kuenya. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih panas ini jangan lupa untuk mengambilnya pakai sumpit kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut kita lihat dulu ya teman-teman untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Ini tuh kuenya kenyal, lembut. Untuk teksturnya ini juga padat ya teman-teman, karena kita pakai pewarna alami dan juga dari bahan alami. Ini legit banget rasanya, beda dari yang lain ya teman-teman. Oke, terima kasih, selamat mencoba resep dari aku, semoga bermanfaat. Oke, langkah pertama kita bikin untuk siramannya ya teman-teman. Ini ada 250 ml santan. Ini aku ambil di perasan pertama 1 buah kelapa ya. Kemudian ini aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan gula dan juga 1 lembar daun pandan. Ini kita aduk, kita didihkan ya teman-teman supaya nanti kuenya itu awet.
tidak mudah basi gitu. Kemudian ini kita sisihkan di wadah yang sama. Ini aku rebus juga 650 ml santan perasan kedua ya teman-teman. Ini aku tambahkan juga daun pandan, setengah sendok teh garam juga, kemudian kita rebus sampai mendidih seperti ini. Nah, kemudian ini kita diamkan sebentar. Lanjut aku siapkan blender atau chopper juga bisa banget ya teman-teman. Jadi kue ini tuh mudah banget ternyata ya teman-teman, cuma diaduk sampai 10 detik aja ini sudah lembut, nanti bakalan berserat cantik gitu ya. Kemudian ini ada tepung kanji 1 sendok makan, itu tadi tepung berasnya 250 gram ya teman-teman. Kemudian untuk gulanya 100 gram. Nah, untuk soft instannya 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan satu butir telur. Nah, ini kita tuang juga santannya sekaligus 650 ml ya teman-teman yang sudah kita rebus. Kemudian ini kita blender sampai halus seperti ini, enggak sampai 10 detik ya teman-teman. Pokoknya kalau di blender atau di chopper itu hasilnya bakalan cantik berserat gitu ya. Kalau kalian ngaduknya secara manual itu wajib atau harus ditepok-tepok dulu supaya nanti bisa berserat cantik ya. Nah, ini kita diamkan kurang lebih 1 jam, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini enggak terlalu berbusa seperti kita bikin apem selong ya teman-teman. Ini sedikit encer tapi nanti hasilnya tetap berserat asalkan kalian cara manggang dan juga perhatikan tipsnya nanti ya teman-teman. Oke, ini kita panggang dulu. Aku alasin cetakannya pakai tutup panci atau alas yang kalian punya ya. Kemudian ini kita panaskan cetakan. Ini harus benar-benar panas ya teman-teman sebelum mencetaknya. Nah, untuk cara nyetaknya ini sama dengan bikin kue apem selong ya teman-teman. Aku sudah pernah share resep apem selong berbagai variasi dan juga berbagai resep ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Kalian scroll aja mana video yang sekiranya kalian butuhkan atau kalian minati. Oke, lanjut ini kita cetak seperti ini. Ini aku pakai cetakan yang isi 4 ya teman-teman. Kalau kalian belum punya pakai wajan pun bisa, nanti kapan-kapan kita bikin ya teman-teman untuk kue yang pakai wajan biasa. Nah, ini setelah tercetak semuanya, lanjut kita tuang untuk sausnya atau siramannya ya teman-teman. Santan kental yang sudah kita rebus dengan garam dan juga gula. Nah, seperti ini sudah terlihat sarangnya ya teman-teman. Ini bakalan berhasil dan juga berserat banget karena kita pakai mixer atau blender ya teman-teman. Tapi bikinnya cepat, mudah banget asalkan kalian ikutin resepnya dan juga step-stepnya. Nah, ini setelah pinggirannya kecoklatan seperti ini baru kita angkat ya teman-teman. Nah, ini untuk yang versi originalnya ya teman-teman tanpa topping. Kue serapi ini juga bisa ditambah topping coklat ya teman-teman ataupun buah nangka. Nah, untuk kali ini selain original aku juga kasih topping nangka ya teman-teman. Yang versi nangka ini rasanya enak banget, harum dan juga manis. Tambah manis lagi ada nangka matangnya ya teman-teman. Kalian wajib coba, ini tuh resep mudah dan juga simple banget. Kue tradisional yang satu ini benar-benar enak banget, kalian wajib coba ya. Nah, ini yang versi nangkanya sudah selesai juga, lanjut kita angkat ya. Nah, untuk resep kali ini itu tuh sebenarnya
anti gagal sebenarnya, cuman untuk cetakan yang pertama tadi aku kurang pas ya teman-teman timingnya, waktu nuangnya. Jadi bersarang atau tidaknya kue seperti ini atau kue surabi ini itu tuh harus cetakannya harus panasnya itu panas pas, tapi pakai apinya yang kecil aja ya teman-teman, karena nanti untuk pinggirannya itu supaya coklatnya itu tidak gosong tapi coklat cantik gitu ya. Nah, ini untuk yang versi original dan juga nangkanya sudah jadi, jadinya cantik banget, berserat dan juga pinggirannya cantik banget. Oke, untuk bungkusnya ini aku pakai daun pisang ya teman-teman, supaya lebih rapi dan juga lebarnya sama. Ini aku potong menggunakan pisau dan juga penggaris ya teman-teman, karena biasanya serat daun pisang itu kan nggak sama, biasanya sedikit melengkung gitu ya. Kalau kita pakai penggaris seperti ini bakalan lurus untuk ukurannya. Kalaupun seratnya daun pisang ini enggak lurus, nanti kalau dipakein diukur seperti ini bakalan sama gitu ya, bakalan cantik gitu ketika kita bungkusnya, nanti bakalan lurus. Nah seperti ini, lanjut ini kita potong untuk ujungnya. Oke, ini daunnya sudah siap buat bungkus ya teman-teman. Nah, untuk membungkus kue serabi ini tunggu sedikit hangat atau dingin dulu ya, karena pinggirannya itu bakalan keras atau susah buat digulungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah hangat dan juga sudah lentur untuk pinggirannya, rintenya itu jadi mudah digulung seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut ini kita untuk ujungnya bisa direkatkan dengan selotip ya. Nah, kue tradisional ini bakalan laris manis ya teman-teman di jualan kita, karena ini rasanya benar-benar enak. Kalian wajib coba. Bahannya juga simple, cara bikinnya juga mudah ya. Bahannya ekonomis, hasilnya mewah banget ya teman-teman. Untuk rasanya juga pasti kalian suka kalau kalian mencoba resep ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini dalam satu resep menghasilkan 20 sampai 23 kue surabi kayak gini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Seratnya itu cantik, lembut dan juga lentur, walaupun sudah dingin ini tetap lembut ya teman-teman, anti keras. Nah, ini kita buka untuk seratnya. Masya Allah cantik banget, seratnya itu kecil-kecil dan juga lembut banget ya teman-teman. Kalian wajib coba resep yang satu ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga kalian suka ya teman-teman. Oke, tidak lupa kita bagikan tipsnya ya teman-teman untuk kue ini supaya anti gagal dan juga berserat cantik. Itu ada tipsnya ya teman-teman, jangan sampai salah dalam membuat kue surabi Solo seperti ini, biar hasilnya bisa lentur seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ini ke tips dan triknya ya teman-teman. Oke, tips yang pertama, ketika menuang adonan pastikan cetakannya ini benar-benar panas ya teman-teman. Kalau belum panas nanti hasilnya seperti ini, tidak bersarang, jadinya bantet ya teman-teman. Tapi ini rasanya enak, cuman ya itu kurang bersarang. Kemudian untuk tips yang kedua, pastikan untuk ragi instannya itu aktif ya teman-teman, atau masukkan ragi instannya itu ketika adonan sudah jadi atau sudah di blender dalam keadaan masih hangat, kita tambahkan untuk soft instannya.
Nah, seperti ini. Kalau pakai manual aduknya, pastikan ditepok-tepok dulu ya. Jadi cuma 3 tips itu tadi, insya Allah nanti bakalan cantik, berserat, dan juga bersarang. Nah, ini sudah selesai semua. Semoga video aku bermanfaat ya buat kalian. Semoga menginspirasi dan juga bisa menjadi ide jualan buat kalian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.